Saudaraku, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Berapa kali kita merasa bahwa keberhasilan kita adalah hasil dari kecerdasan kita? Berapa kali kita merasa bahwa rezeki kita datang karena kerja keras kita? Berapa kali kita merasa bahwa masa depan kita aman karena perencanaan kita? Kita jarang menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi yang sangat halus. Ilusi yang dibangun oleh ego manusia yang takut merasa lemah di hadapan Allah. Padahal dalam ilmu makrifat, para arif billah telah lama menyadari sebuah rahasia besar, bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki apapun. Bahkan keinginan kita sendiri bukan milik kita. Ia hanyalah tajalli dari kehendak Allah yang muncul dalam diri kita. Nafas yang kita hirup saat ini bukan milik kita. Jantung yang berdetak di dada kita bukan milik kita. Bahkan pikiran yang sedang kita gunakan untuk memahami kata-kata ini pun bukan milik kita. Semuanya hanyalah pinjaman dari sang pemilik kehidupan. Tetapi manusia sering lupa. Kita merasa seolah-olah semua itu milik kita. Kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Padahal jika Allah menghentikan satu saja nikmatnya, hanya satu saja, maka seluruh kekuatan kita akan runtuh seketika. Disinilah para sufi menyadari hakikat yang sangat dalam bahwa kekuatan manusia hanyalah bayangan dari kekuatan Allah. Kehidupan manusia hanyalah pantulan dari nurullah yang menyinari wujud ini. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal ini, maka perlahan-lahan egonya mulai melebur. Ia mulai memahami bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan menuju sang kekasih. Mengapa manusia selalu gelisah? Mengapa meskipun memiliki harta, jabatan, dan keamanan dunia, hati tetap terasa kosong? Jawabannya sangat sederhana, tetapi seringkali tidak ingin kita akui. Karena manusia mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Manusia mencoba menjadi pengatur kehidupan padahal manusia hanyalah hamba. Manusia mencoba menjadi pengendali takdir. Padahal ia hanyalah makhluk yang sedang berjalan di atas takdir Allah. Hati manusia diciptakan untuk bersandar kepada Allah. Ketika hati itu bersandar kepada dunia, maka ia akan selalu gemetar. Dunia berubah, dunia tidak stabil, dunia penuh ketidakpastian. Maka hati yang menggantungkan dirinya kepada dunia akan selalu hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut masa depan, takut kemiskinan, takut kematian. Tetapi ketika hati mulai kembali kepada Allah, sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Ketenangan mulai muncul bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati sudah tidak lagi memikul masalah itu sendirian. Inilah rahasia tawakal yang jarang dipahami. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah kesadaran yang sangat dalam bahwa usaha kita hanyalah gerakan tubuh di dunia syariat. Sementara hasilnya sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Bayangkan sebuah cermin yang sangat indah. Cermin itu sebenarnya mampu memantulkan cahaya matahari dengan sangat sempurna. Tetapi selama bertahun-tahun, itu tertutup oleh debu yang tebal. Debu itu membuat cermin kehilangan kemampuannya untuk memantulkan cahaya. Begitulah hati manusia. Hati manusia pada hakikatnya diciptakan untuk memantulkan nurullah. Di dalam hati manusia terdapat potensi untuk mengenal Sang Pencipta. Tetapi debu-debu ego menutupi hati itu. Debu kesombongan, debu ketakutan, debu keinginan dunia yang tidak pernah selesai. Debu perasaan bahwa kita adalah pusat dari kehidupan ini. Selama debu itu masih menutupi hati, manusia akan terus hidup dalam kegelisahan. Ia tidak mampu melihat cahaya Allah yang sebenarnya selalu hadir dalam kehidupannya. Namun ketika seseorang mulai membersihkan hatinya dengan zikir, ketika ia mulai mengakui kelemahannya, ketika ia mulai berkata dengan penuh kesadaran la haula wa la quwata illa billah, maka perlahan-lahan debu itu mulai hilang dan pada saat itulah cahaya Allah mulai terlihat kembali dalam kehidupannya. Saudaraku, teknik tawakal total sebenarnya tidak dimulai dari luar. Ia tidak dimulai dari perubahan keadaan hidup. Ia dimulai dari satu kesadaran yang sangat dalam di dalam hati. Kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa. Kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang sedang berjalan menuju Allah.
Kesadaran bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya berada di tangannya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, maka perlahan-lahan manusia berhenti melawan takdir. Ia berhenti memaksakan kehendaknya kepada dunia. Ia mulai belajar menyerahkan hidupnya kepada Sang Pengatur kehidupan. Inilah langkah pertama menuju tawakal yang sejati. Bukan tawakal yang hanya diucapkan oleh bibir, tetapi tawakal yang lahir dari hati yang telah menyadari kelemahannya di hadapan Allah. Dan ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, maka ia telah membuka satu pintu yang sangat besar. Pintu menuju ketenangan yang selama ini ia cari di seluruh penjuru dunia. Sebuah ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika seorang hamba benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Saudaraku, zikir la haula wa la quwata illa billah sering kita ucapkan dengan ringan. Bibir kita melafalkannya, tetapi hati kita jarang menyelami maknanya. Padahal di dalam kalimat ini tersembunyi salah satu rahasia terbesar dalam perjalanan menuju Allah. Kalimat ini bukan sekedar zikir, ia adalah pengakuan total seorang hamba, bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun. La haula tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Semua yang kita anggap sebagai kemampuan kita sebenarnya hanyalah pinjaman dari Allah. Bahkan kemampuan untuk berusaha pun adalah karunia darinya. Dalam pandangan para arif billah, ketika seorang hamba benar-benar memahami kalimat ini, maka egonya mulai melebur. Ia tidak lagi merasa bangga ketika berhasil, dan tidak lagi hancur ketika gagal. Karena ia tahu bahwa semuanya adalah tajalli dari kehendak Allah. Inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai awal dari makam fana. Bukan berarti manusia hilang dari dunia, tetapi ego yang selama ini merasa menjadi pusat kehidupan mulai lenyap. Dan ketika ego itu melebur, maka cahaya ketenangan mulai masuk ke dalam hati. Hati itu tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan dunia. Ia menjadi seperti lautan yang dalam. Ombak boleh bergelora di permukaan, tetapi di dasar samudra tetap ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, mengapa Allah membiarkan kita melewati begitu banyak kesulitan dalam hidup? Mengapa terkadang usaha kita terasa berat, doa kita terasa lama dikabulkan, dan jalan hidup kita dipenuhi ujian yang melelahkan? Dalam pandangan tasawuf, semua itu bukanlah kebetulan. Semua itu adalah cara Allah mendidik jiwa manusia agar kembali kepadanya. Selama manusia masih merasa mampu, ia tidak akan pernah benar-benar bersandar kepada Allah. Selama manusia masih percaya pada kekuatan dirinya, ia tidak akan pernah memahami makna tawakal yang sejati. Maka terkadang Allah membiarkan seorang hamba berjalan dalam kelelahan, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membersihkan hatinya dari kesombongan yang tersembunyi. Ketika seorang hamba akhirnya sampai pada titik di mana ia berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi tanpamu." Pada saat itulah pintu tawakal mulai terbuka. Allah tidak pernah ingin menghancurkan hambanya. Allah hanya ingin melepaskan hambanya dari penjara ego yang selama ini mengikat hatinya. Bayangkanlah diri kita seperti setetes air kecil yang jatuh ke dalam samudra yang sangat luas. Ketika setetes air itu masih berdiri sendiri, ia terlihat kecil, lemah, dan mudah menghilang. Tetapi ketika ia menyatu dengan samudra, ia menjadi bagian dari kekuatan yang sangat besar. Begitulah keadaan manusia ketika ia hidup dengan ego. Ia merasa kecil, takut, dan selalu gelisah. Ia merasa bahwa dirinya sendirian menghadapi dunia yang begitu besar. Tetapi ketika seorang hamba mulai menyerahkan dirinya kepada Allah, sesuatu yang sangat indah terjadi. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya berada dalam lindungan rahmat Allah. Bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya berada dalam genggaman kasih sayang Sang Pencipta. Pada saat itulah hati manusia mulai mengenal ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya berada dalam penjagaan Sang Kekasih. Saudaraku,
Teknik tawakal total sebenarnya dimulai dari perubahan cara kita melihat kehidupan. Bukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun tanpa Allah, maka disitulah tawakal mulai tumbuh. Ia tetap bekerja, ia tetap berusaha, ia tetap berjalan di dunia syariat dengan penuh tanggung jawab. Tetapi hatinya tidak lagi bergantung kepada usahanya, bergantung kepada Allah. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Tubuh bergerak di dunia usaha, tetapi hati tenggelam dalam samudera kepercayaan kepada Allah. Dan ketika seseorang mulai hidup dengan cara seperti ini, maka sesuatu yang luar biasa mulai terjadi dalam hidupnya. Beban yang dulu terasa sangat berat mulai terasa ringan. Kecemasan yang dulu menguasai hati mulai perlahan menghilang. Karena ia telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah Sang Pemilik seluruh kehidupan. Saudaraku, ada satu dinding yang sangat tebal, yang selama ini menghalangi manusia dari ketenangan yang sejati. Dinding itu tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, tetapi pengaruhnya begitu besar dalam kehidupan manusia. Dinding itu adalah ego. Ego adalah suara halus dalam diri kita yang selalu ingin merasa mampu, ingin merasa mengendalikan, ingin merasa bahwa hidup ini bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ego inilah yang membuat manusia terus hidup dalam ketegangan. Ia selalu berbisik bahwa jika kita gagal, semuanya akan hancur. Ia selalu menakut-nakuti bahwa jika kita kehilangan sesuatu, hidup kita akan berakhir. Padahal sebenarnya bukan dunia yang membuat kita gelisah. Yang membuat kita gelisah adalah ilusi bahwa kita harus mengendalikan dunia itu. Ego selalu ingin memegang kemudi kehidupan. Tetapi ketika manusia mencoba memegang kemudian sebenarnya berada di tangan Allah, maka yang terjadi hanyalah kelelahan yang tidak pernah selesai. Dalam perjalanan tasawuf, para pencari Allah menyadari bahwa selama ego masih berdiri tegak di dalam hati, maka cahaya makrifat tidak akan pernah benar-benar masuk. Karena cahaya Allah hanya masuk ke dalam hati yang telah merendahkan dirinya sepenuhnya di hadapannya. Saudaraku, dalam perjalanan para sufi menuju Allah, ada sebuah keadaan batin yang disebut dengan fana. Banyak orang salah memahami makna fana. Mereka mengira fana berarti hilangnya keberadaan manusia secara fisik. Padahal fana yang dimaksud oleh para arif billah adalah hilangnya perasaan ego yang selama ini menganggap dirinya memiliki kekuatan dan kendali. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah tajali dari kehendak Allah, maka egonya perlahan mulai larut. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah pelaku utama dalam kehidupannya. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah yang ia ambil sebenarnya berada dalam bimbingan Allah. Pada saat itulah hati mulai merasakan keindahan yang sangat dalam. Keindahan berserah diri, keindahan menjadi hamba yang benar-benar sadar akan kelemahannya. Dan justru di dalam kelemahan itulah muncul kekuatan yang luar biasa. Karena ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya, maka Allah sendirilah yang akan menjadi penolongnya. Inilah makna terdalam dari zikir yang agung itu. La haula wa la quwata illa billah. Ada saat dalam perjalanan hidup seorang hamba, ketika ia akhirnya berhenti melawan takdir. Bukan karena ia menyerah kepada dunia, tetapi karena ia telah menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Lalu menyadari bahwa Allah selama ini tidak pernah meninggalkannya. Bahkan, dalam setiap kesulitan yang ia alami sebenarnya Allah sedang menggiring hatinya menuju kedekatan yang lebih kepadanya. Ketika seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara seperti ini, maka sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai panggilan cinta dari Sang Kekasih. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai jalan untuk membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada dunia. Dan pada saat itulah tawakal mulai menjadi nyata dalam kehidupannya.
Ia tetap berjalan di dunia, tetap berusaha, tetap menjaga syariat dengan penuh kesungguhan. Tetapi di dalam hatinya ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Karena ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi berada dalam genggaman egonya. Hidupnya berada dalam penjagaan Allah. Bayangkan sebuah lampu yang menyala di dalam ruangan gelap. Banyak orang melihat lampu itu dan mengira bahwa lampulah yang menciptakan cahaya. Padahal lampu hanyalah perantara. Cahaya yang muncul sebenarnya berasal dari energi yang mengalir di dalamnya. Begitulah kehidupan manusia. Kita sering melihat usaha kita sebagai sumber keberhasilan kita. Kita melihat kemampuan kita sebagai penyebab dari semua yang kita capai. Padahal sebenarnya kita hanyalah seperti lampu itu. Kita hanyalah perantara. Energi yang menggerakkan kehidupan ini berasal dari Allah. Ketika seorang hamba mulai memahami hal ini, maka hatinya menjadi sangat lembut. Ia tidak lagi merasa sombong ketika berhasil. Ia tidak lagi merasa putus asa ketika gagal. Karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menampakkan kehendaknya di dunia ini. Dan ketika kesadaran ini benar-benar meresap ke dalam hati, maka lahirlah keadaan batin yang sangat indah. Keadaan di mana seorang hamba hidup dalam kedamaian, yang karena ia telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Sang Pemilik Cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada tahap ini tawakal bukan lagi sekedar konsep yang dipahami oleh pikiran. Tawakal telah menjadi nafas kehidupan seorang hamba. Ia bangun di pagi hari dengan kesadaran bahwa hari ini berada dalam penjagaan Allah. Ia bekerja dengan penuh kesungguhan karena ia tahu bahwa syariat adalah jalan yang harus dijaga. Tetapi hatinya tidak lagi terikat oleh hasil. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap masa depan. Ia berjalan di dunia dengan hati yang ringan, seperti seorang musafir yang tahu bahwa setiap langkahnya dipandu oleh Sang Kekasih. Inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai hidup dalam samudra hakikat. Dunia masih ada di sekelilingnya, tetapi hatinya sudah tenggelam dalam kepercayaan yang total kepada Allah. Dan ketika seseorang sampai pada keadaan ini, maka ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam kehendak Allah yang maha bijaksana. Saudaraku, dalam perjalanan hidup setiap manusia ada satu titik yang sangat menentukan arah jiwanya. Sebuah titik di mana hati akhirnya berhenti melawan, bukan karena ia kalah oleh keadaan, bukan karena ia putus asa terhadap kehidupan, tetapi karena ia akhirnya menyadari satu kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik segala peristiwa, bahwa sejak awal hidup ini tidak pernah berada di dalam kendali manusia. Kita hanya diberi kesempatan untuk berjalan di atas jalan yang telah Allah bentangkan bagi kita. Selama manusia belum memahami hal ini, ia akan terus hidup dalam perlawanan batin. Ia melawan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia melawan takdir yang tidak sejalan dengan rencananya. Ia melawan ujian yang sebenarnya dikirim oleh Allah untuk mendewasakan jiwanya. Dan perlawanan inilah yang membuat hati menjadi sangat lelah. Tetapi ketika seorang hamba akhirnya berkata dengan tulus di dalam hatinya, "Ya Allah, Engkaulah yang mengatur segalanya. Aku hanyalah hamba." Sesuatu yang sangat indah mulai terjadi. Hati yang selama ini penuh ketegangan mulai melunak. Jiwa yang selama ini merasa sendirian mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Saudaraku, banyak orang berkata bahwa mereka telah bertawakal kepada Allah. Tetapi di dalam hati mereka masih tersimpan ketakutan yang sangat besar. Mereka masih cemas terhadap masa depan. Mereka masih khawatir terhadap rezeki. Mereka masih takut kehilangan apa yang mereka miliki. Mengapa ini terjadi? Karena tawakal yang mereka lakukan masih berada di permukaan. Tawakal yang sejati bukan hanya ucapan di bibir, tetapi sebuah kesadaran batin yang sangat dalam, bahwa seluruh kehidupan ini berada dalam genggaman Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini,
Maka ia tidak lagi memikul beban hidupnya sendirian. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjaga syariat dengan penuh kesungguhan. Tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang sangat kuat bahwa hasil dari semua usaha itu bukanlah urusannya. Hasil itu adalah urusan Allah. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai penyerahan total. Sebuah keadaan di mana hati manusia berhenti menggenggam dunia dengan ketakutan dan mulai menggenggam Allah dengan kepercayaan. Ketika seorang hamba mulai hidup dengan tawakal yang sejati, ia mulai melihat kehidupannya dengan cara yang sangat berbeda. Ia mulai menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di saat-saat paling gelap dalam hidupnya, Allah sebenarnya yang mengangkatnya. Dalam setiap kesulitan yang ia alami ada hikmah yang sedang Allah siapkan. Dalam setiap pintu yang tertutup, ada arah baru yang sedang Allah tunjukkan. Tetapi manusia seringkali tidak menyadari hal ini, karena matanya tertutup oleh kecemasan. Ia terlalu sibuk memikirkan apa yang ia inginkan, sehingga ia tidak melihat apa yang sebenarnya Allah berikan kepadanya. Ketika hati mulai dipenuhi oleh tawakal, maka tirai ini mulai terbuka. Hamba itu mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kasih sayang. Dan ketika kesadaran ini muncul, maka hati tidak lagi merasa takut terhadap masa depan. Karena ia tahu bahwa masa depan itu berada dalam tangan Allah yang Maha Pengasih. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di tengah keramaian. Dunia di sekelilingnya terasa besar dan menakutkan. Suara orang-orang, kendaraan yang lalu lalang, dan keramaian yang tidak ia pahami membuat hatinya merasa takut. Tetapi selama tangannya menggenggam tangan ayahnya, ia merasa aman. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Ia tidak tahu jalan mana yang akan mereka lalui. Tetapi ia percaya bahwa ayahnya akan membawanya ke tempat yang baik. Begitulah seharusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Dunia ini memang besar, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Masa depan seringkali terasa menakutkan. Tetapi jika hati kita benar-benar menggenggam Allah, maka semua ketakutan itu akan perlahan menghilang. Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka mengapa kita masih harus memikul hidup ini sendirian? Sahabat petunjuk Al-Quran. Ketika tawakal benar-benar tumbuh di dalam hati seorang hamba, maka hidupnya berubah secara perlahan, namun sangat dalam. Ia tidak lagi hidup dalam kepanikan. Ia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut terhadap masa depan. Ia mulai menjalani kehidupan dengan hati yang lapang dan penuh kepercayaan kepada Allah. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh karena syariat adalah jalan yang harus dijaga. Ia menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Tetapi di dalam hatinya ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya berada dalam penjagaan Sang Kekasih. Ia tidak lagi merasa bahwa dunia adalah beban yang harus ia pikul sendirian. Ia melihat dunia sebagai perjalanan yang dipandu oleh Allah, dan di dalam perjalanan itu ia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kedamaian jiwa yang selama ini ia cari di seluruh penjuru dunia. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah perjalanan panjang yang kita renungkan bersama, pada akhirnya kita sampai pada satu kesadaran yang sangat bahwa seluruh kegelisahan manusia sebenarnya lahir dari satu kesalahan yang sama. Kesalahan itu adalah ketika hati manusia mencoba menggenggam dunia dan melupakan sang pemilik dunia. Padahal hati ini tidak pernah diciptakan untuk menanggung beban kehidupan sendirian. Hati ini diciptakan untuk bersandar kepada Allah. Ketika hati kembali kepada pemiliknya, maka sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi. Jiwa yang selama ini penuh kegelisahan mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam. Bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Allah tetap ada.
Allah tetap menjaga. Allah tetap mengatur setiap detik kehidupan hambanya dengan hikmah yang sempurna. Dan ketika seorang hamba benar-benar menyadari hal ini, maka ia mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia hidup dalam kepercayaan kepada Sang Pemilik kehidupan. Saudaraku, ilmu makrifat bukanlah sekedar pengetahuan yang memenuhi pikiran. Ia bukan sekedar kata-kata indah yang membuat hati tersentuh sesaat. Ilmu makrifat yang sejati adalah ilmu yang melahirkan akhlak yang lembut. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah di dalam hatinya, maka egonya akan melebur. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia tidak lagi mudah marah terhadap keadaan. Ia tidak lagi mudah menghakimi sesama manusia. Mengapa? Karena ia telah melihat betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah. Ia telah menyadari bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah perjalanan singkat menuju Sang Kekasih. Maka hatinya menjadi lembut, kata-katanya menjadi lembut, sikapnya menjadi penuh kasih kepada sesama makhluk. Inilah buah sejati dari perjalanan makrifat. Bukan keajaiban dunia, bukan kekuatan spiritual yang dipaman, tetapi hati yang semakin rendah di hadapan Allah dan semakin lembut kepada manusia. Saudaraku, dunia ini hanyalah persinggahan yang sangat singkat. Kita seringkali memperlakukannya seolah-olah ia adalah tujuan akhir kehidupan. Kita mengejar dunia dengan seluruh tenaga kita. Kita mencemaskan dunia seolah-olah masa depan kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Padahal dunia hanyalah jembatan menuju kehidupan yang lebih kekal. Orang yang telah mengenal tawakal akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi hatinya tidak lagi terikat oleh dunia. Hatinya terikat kepada Allah. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tempat bergantung. Ia menjadikan dunia sebagai jalan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Dan ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti ini, maka ia tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Karena ia tahu bahwa tujuan hidupnya bukanlah dunia, tetapi perjumpaan dengan Allah. Ya Allah, wahai Engkau yang menggenggam seluruh kehidupan. Jika selama ini kami terlalu sibuk mengandalkan diri kami sendiri, maka pada saat ini kami ingin kembali kepadamu. Kami mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kesombongan yang membuat kami merasa mampu tanpa-Mu. Bersihkan hati kami dari ketakutan yang membuat kami lupa bahwa Engkau selalu bersama kami. Tanamkan di dalam jiwa kami keyakinan yang kuat kepadamu. Jadikan hati kami hati yang selalu bersandar kepadamu dalam setiap keadaan. Jika Engkau memberikan kami kesulitan, jadikan itu sebagai jalan untuk mendekat kepadamu. Jika Engkau memberikan kami kelapangan, jangan biarkan kami lupa kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami tawakal yang sejati, tawakal yang membuat hati kami tenang. Karena kami tahu bahwa hidup kami berada dalam penjagaan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu, menjaga syariat-Mu, dan mendekat kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan. Saudaraku, jika renungan ini menyentuh hati Anda, maka mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengetuk hati Anda melalui kata-kata ini. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita semua bahwa hidup ini tidak harus dipikul sendirian. Kita memiliki Allah yang selalu siap menjadi tempat bersandar. Jika Anda merasakan kedamaian dari renungan ini, tuliskan di kolom komentar kalimat yang sangat agung ini. La haula wa la quwata illa billah. Biarkan kalimat itu menjadi pengingat bagi hati kita bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan membagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang lelah memikul hidupnya sendirian. Siapa tahu melalui satu video ini, Allah memberikan ketenangan kepada banyak hati yang sedang gelisah. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan renungan-renungan spiritual yang menenangkan jiwa dan mendekatkan hati kepada Allah, silakan tekan tombol subscribe dan bergabung bersama kami di channel Rahasia Semesta, tempat kita belajar mengenal Allah lebih dalam.
dan berjalan bersama menuju cahayanya. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita, melembutkan hati kita, dan menuntun kita menuju kedekatan dengannya. Amin.